Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan Awasti. Dia adalah salah satu siswa yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ishan juga merupakan anak yang sedang menderita disleksia, atau anak yang sangat kesulitan dalam belajar membaca dan menulis serta menghitung, sehingga dia malah lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan lain daripada mengikuti belajar mengajar sekolahnya. Kondisi Ishan yang demikian, menjadikan dirinya tergolong sebagai murid terbodoh, karena dia selalu mendapatkan nilai paling rendah di kelasnya. Ishan tinggal bersama kedua orang tuanya, dan satu kakaknya yang bernama Johan. Berbanding terbalik dengan Ishan yang selalu tertinggal, Johan justru menjadi anak yang paling pintar, bahkan hampir dalam semua mata pelajaran dia selalu mendapatkan nilai tertinggi dan terbaik di kelasnya. Di dalam kelasnya, Ishan memang tidak sedikit pun tertarik dengan pelajaran sekolah, tapi dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolahnya. Suatu hari Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit, dikarenakan Rajit sangat kesal ketika Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajit bersama teman-temannya jadi berhenti. Rajit tak cuma marah memaki-maki Ishan, dia bahkan sambil membuli dengan memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Meskipun memiliki postur tubuh lebih kecil, tapi tampaknya nyali Ishan sangat besar, sampai akhirnya situasi makin tegang dan mereka berdua terlibat perkelahian. Ishan yang mengalami luka di kepalanya akibat benturan oleh Rajit, tak mau kalah, hingga akhirnya dia berhasil membalas dengan menggigit bahu Rajit sampai bajunya robek. Hal itu dia lakukan karena Ishan sudah sangat kesal, sebab enggak di sekolah enggak di rumah, dia selalu mendapat perlakuan yang sama dari Rajit. Berselang beberapa saat, ternyata ibunya si Rajit tiba-tiba datang ke rumah Ishan, untuk meminta orang tua Ishan bertanggung jawab karena luka yang dialami anaknya disebabkan oleh Ishan. Di situ ibunya Rajit ngomel tanpa bisa direm, bahkan dia mengancam akan melaporkan Ishan kepada polisi, padahal situasinya pada saat itu Ishan juga mengalami luka yang sama. Sang ayah yang mengetahui hal itu bukannya membela Ishan, malah langsung menampar Ishan, karena baginya Ishan sudah sangat sering membuat masalah dan bukan sekali ini saja. Tak puas sampai di situ, ayahnya bahkan mengancam jika Ishan berbuat masalah lagi, maka dia akan mengirimnya ke sekolah asrama. Ketika di sekolah, Ishan terlihat kerap kali dimarahi gurunya karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan pernah dalam suatu mata pelajaran, Ishan disuruh membaca sebuah kalimat, namun dia tidak bisa membacanya sama sekali, karena dia melihat huruf-huruf di buku itu seperti menari-nari. Apa yang dilihat dan dikatakan Ishan tersebut, memang begitulah sejujurnya yang sedang dialaminya sebagai penderita disleksia. Tapi gurunya yang tak paham dengan hal tersebut, tetap saja menganggap Ishan sedang melawak di kelasnya. Ibu gurunya justru terus saja memaksakan Ishan agar membaca kalimat yang disuruh dengan baik dan benar, hingga pada akhirnya dia yang sudah sangat kesal malah membentak dan mengeluarkan Ishan dari kelasnya. Melihat sikap ibu gurunya, Ishan pun hanya bisa ngedumel tidak jelas, sembari berjalan keluar. Kondisi Ishan yang seperti ini ternyata belum disadari oleh pihak sekolah, terlebih oleh orang tuanya sendiri, sehingga Ishan pun seringkali dibuli oleh teman-temannya di sekolah, karena menganggap Ishan anak yang bodoh dan nakal. Setelah jam pelajaran pertama berakhir, Ishan pun memutuskan bolos sekolah pada hari itu dan pergi berkeliaran ke jalan, pergi ke tempat-tempat manapun yang dia mau lihat dan dia sukai. Sebagai anak yang menderita disleksia atau kesulitan belajar membaca dan menulis, namun Ishan ternyata masih mampu menunjukkan kemampuannya di dunia seni dan kesukaannya pada hewan. Hal tersebut tampak ketika Ishan bisa melukis dengan imajinasinya dan menggambar sesuatu sambil bermain. Malam harinya Ishan kemudian bercerita kepada kakaknya jika dia telah bolos sekolah pada hari itu, dan dia terlihat tidak takut sama sekali memberitahukan hal itu kepada kakaknya, malah dia mengatakan jika itu akan menjadi pengalaman baru buatnya. Setelah memberitahu hal itu, Ishan pun kemudian meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan palsu karena dia telah bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, tiba-tiba gurunya mengadakan ujian matematika dadakan, dan hal tersebut membuat Ishan menjadi pusing bukan main. Dengan kondisinya yang tidak bisa membaca dan menulis, dia kini malah tiba-tiba dihadapkan dengan soal matematika. Ishan pun berusaha mencoba menjawab dan mengerjakan semua soal itu dengan imajinasinya. Setelah berimajinasi cukup lama, dia pun berhasil menjawab soal nomor 1. Namun imajinasinya untuk satu soal tadi, ternyata telah menghabiskan waktu yang cukup lama, sampai waktu ujian itu pun habis.
Ishan cuma bisa menjawab satu soal itu saja, dan itu pun jawabannya juga masih salah. Suatu waktu ketika di rumahnya, sang ayah akhirnya tak sengaja menemukan surat izin palsu yang digunakan Ishan saat dia bolos sekolah tempo hari. Hal tersebut membuat sang ayah sangat marah, dan Ishan pun mendapat amukan lagi dari ayahnya. Tak hanya itu, pihak sekolah bahkan memanggil mereka untuk menghadap kepada kepala sekolah, beserta guru-guru Ishan. Di situ guru-guru Ishan pun menjelaskan kepada kedua orang tuanya, bahwa betapa bodohnya Ishan saat dalam belajar di kelas. Setelah mendengar beberapa keluhan dan laporan dari para guru itu, kepala sekolah pun lalu menyarankan agar orang tuanya memindahkan Ishan ke sekolah yang lain, sebab Ishan pernah tidak naik kelas 1 kali, sehingga tidak mungkin lagi untuk tidak naik untuk kedua kalinya. Setelah mendengar perkataan kepala sekolah seperti itu, akhirnya dengan terpaksa sang ayah pun berencana memindahkan Ishan ke sekolah asrama. Ishan yang mengetahui rencana ayahnya pun berusaha menolak, bahkan dia berjanji akan belajar lebih giat lagi agar tidak dipindahkan. Namun usaha Ishan menolak tetap sia-sia, karena keputusan sang ayah sudah bulat untuk memindahkannya ke sekolah asrama. Singkat cerita mereka sekeluarga pun akhirnya mengantarkan Ishan ke sekolah asrama, sekaligus tempat tinggal barunya. Di sana sang ibu pun terlihat sangat sedih, karena dengan berat hati dia melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama itu. Di tempat baru itu Ishan pun memulai hidup barunya, dan dikarenakan dia belum bisa beradaptasi, tampak Ishan tak henti-hentinya melamun dan menangis seorang diri. Dia merasa tak percaya kalau sekarang hidupnya akan jauh dari keluarga, terlebih kini dia juga menganggap bahwa nasibnya kini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya akibat kenakalannya selama ini. Di sekolah sekaligus tempat tinggalnya yang baru tersebut, tampaknya Ishan masih saja mendapatkan bulian, bahkan dimarahi gurunya karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran seperti anak pada umumnya. Di asrama tersebut, orang-orang sama saja tak ada yang paham dengan kondisi yang sedang dialami oleh Ishan, yang sedang menderita disleksia. Ishan pun seperti merasa dipenjara di dalam sebuah lingkungan yang justru tidak mendukungnya. Sehingga hari-hari Ishan pun hanya dia jalani dengan bulian dan kemarahan, terlebih keadaannya yang sekarang jauh berbeda dengan keadaannya yang dulu. Yang mana kini kehadiran sang ibu dan Johan, kakak laki-lakinya yang biasanya memberinya kasih sayang padanya, tapi sekarang sudah tidak bisa dia dapatkan. Keadaan dan kondisi itu pun membuat Ishan semakin stres dan tertekan, bahkan kunjungan orang tuanya yang datang setiap akhir pekan juga tak mampu mengobati rasa kesal dan kemarahannya, akibat dia seringkali dipanggil dengan sebutan idiot. Pada suatu hari, kepala sekolah asrama mendatangkan seorang guru kesenian baru yang bernama Ram Shankar, yang diperankan oleh aktor ganteng Aamir Khan. Kehadiran guru seni yang ganteng itu, ternyata membawa warna dan semangat yang berbeda untuk sekolah asrama tersebut, karena cara dia mengajar siswa-siswa yang sangat asik dan selalu ceria. Bahkan di hari pertamanya masuk mengajar saja, Ram sudah langsung bisa membuat murid-murid akrab dengannya. Namun tampak berbeda dengan Ishan, terlihat dia masih saja tetap diam dan belum bisa lepas dari stres yang dia alami selama tinggal di asrama, sehingga waktunya pun lebih banyak diisi dengan melamun dan merenung saja. Yang lebih miris lagi, ketika ibunya menelpon untuk mengabarinya, bahwa keluarganya tidak bisa datang untuk membesuknya pada pekan depan, sebab akan menghadiri pertandingan final tenis kakaknya. Kabar dari ibunya itu pun membuat Ishan menjadi tambah sedih, bahkan dia sampai tidak mau berbicara sepatah kata pun untuk menjawab ibunya. Kemudian pada suatu hari Pak Ram sedang memperhatikan Ishan di depan kelas, yang selalu terlihat ketakutan dan tampak tertekan. Dia pun kemudian menanyakannya kepada teman sebangku Ishan, yang bernama Rajan. Rajan pun menceritakan Pak Ram bahwa Ishan merupakan siswa baru di asrama itu, dan dia ingin sekali pulang kembali ke rumahnya. Selain itu, Rajan juga memberitahu Pak Ram kalau Ishan sering dihukum oleh para guru, karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Setelah mendengar cerita itu, Pak Ram akhirnya berinisiatif untuk mencari semua buku-buku tugas Ishan, yang pada akhirnya dia pun mengetahui bahwa Ishan adalah anak yang memang mengalami kesulitan dalam belajar, atau yang disebut dengan istilah disleksia. Di sini mulai diketahui juga ternyata Pak Ram merupakan guru yang memahami tentang kondisi anak-anak, sebab dia juga ternyata menjadi pengajar di sebuah sekolah luar biasa, yakni tempatnya anak-anak autis mengenyam pendidikan. Sehingga Pak Ram pun dikenal sudah terbiasa menghadirkan keceriaan bagi anak-anak, dan kini dia berniat untuk membantu Ishan keluar dari keterpurukannya. Langkah awal yang dilakukan Pak Ram adalah dengan mendatangi rumah orang tua Ishan.
Di sana Pak Ram pun mulai bertanya semua tentang Ishan kepada kedua orang tuanya. Awalnya ayah Ishan terlihat menjawab dengan sinis, dan memberitahu bahwa Ishan anaknya sendiri adalah anak yang nakal dan bodoh, yang selalu membuat masalah di sekolahnya yang dulu. Namun Pak Ram menentang perkataan ayah Ishan seperti itu, karena dia tampaknya lebih memahami bagaimana kondisi Ishan daripada ayahnya sendiri. Sang ibu pun kemudian menjelaskan kepada Pak Ram bahwa Ishan sebenarnya sangat mencintai dunia seni seperti melukis, namun dia sangat kesulitan dalam menulis dan membaca. Setelah mendengar penjelasan kedua orang tua Ishan, Pak Ram pun menanyakan apa alasan kedua orang tua Ishan sampai mengirim Ishan ke sekolah asrama. Sang ayah pun menjawab dengan hanya menyebutkan keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Ishan, yang mana dia sudah tidak tahan dengan perilaku anaknya yang nakal dan malas belajar, terlebih sering membuat masalah di sekolahnya. Setelah mendengar penjelasan ayah Ishan, Pak Ram pun kemudian berusaha menjelaskan kondisi yang sebenarnya, bahwa Ishan sedang mengalami disleksia. Dia juga memperlihatkan ciri-ciri penderita disleksia pada Ishan, yakni dengan kesalahan Ishan dalam menulis sebuah kata atau kalimat yang selalu terbalik. Menurut Pak Ram saat ini Ishan sebenarnya hanya membutuhkan dukungan dari orang-orang yang menyayanginya, dan butuh waktu untuk merubahnya. Akan tetapi sang ayah justru tak terima semua penjelasan Pak Ram, dan dia tetap saja menganggap kalau Ishan anaknya adalah anak yang malas untuk belajar, bahkan dia membandingkan Ishan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Ram telah menjelaskan kalau Ishan adalah anak yang mudah jika diajari, dan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan mempunyai bakat yang luar biasa. Tapi sang ayah tetap saja menganggap jika dengan kemampuan melukisnya, Ishan tidak akan bisa bersaing di dunia luar, sehingga baginya mengirim Ishan ke sekolah asrama merupakan solusi terbaik, sebab tidak ada lagi alternatif lain. Setelah mendengar semua perkataan ayah Ishan tersebut, tampak Pak Ram pun menjadi sangat kesal karena sang ayah cuma memandang dunia luar sebagai arena kompetisi saja. Sementara ibu Ishan hanya bisa menangis ketika Pak Ram beranjak pergi, karena dia memikirkan kata-kata Pak Ram yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan harinya, Pak Ram pun berusaha mencari cara untuk memancing agar Ishan merespon dan mendengarkannya bercerita. Pak Ram lalu menceritakan sebuah kisah tentang anak yang tidak bisa menulis dan membaca, yang mana anak itu cuma melihat huruf dan angka menari-nari sama seperti yang dialami Ishan. Sampai akhirnya anak itu pun tidak lulus sekolah, dan semua orang-orang menertawakannya. Tapi pada suatu hari anak tersebut malah berhasil mengguncang dunia dengan teori yang dia buat. Siapakah dia? Tanya Pak Ram kepada semua murid-muridnya. Ishan pun tampak memasang wajah begitu tegang, sebab dia takut kalau Pak Ram menyebutnya, maka teman-temannya pasti akan membuli kekurangannya lagi dan menjadikannya bahan tertawaan teman sekelasnya. Akan tetapi ketika Pak Ram menunjukkan kalau anak yang dia maksud adalah Albert Einstein, Ishan pun begitu kaget, karena ternyata yang diceritakan oleh Pak Ram adalah orang-orang jenius. Tak hanya Albert Einstein, Pak Ram juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Selain itu dia juga menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, dan Thomas Alva Edison, yang mana semua orang tersebut memiliki persamaan, yaitu pernah mengalami disleksia saat mereka masih kecil. Setelah pelajaran selesai, Pak Ram pun ngobrol empat mata dengan Ishan, dan dia mengungkapkan kalau ternyata saat Pak Ram masih kecil dia pernah mengalami disleksia sama seperti yang dialami Ishan. Semenjak mengenal dan berbicara dengan Pak Ram itu, Ishan pun terlihat mulai kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Bahkan kini dia merasa hanya di dalam pelajaran Pak Ram lah dia bisa mengekspresikan dirinya, untuk berkarya berdasarkan imajinasinya dan mendapatkan apresiasi dari Pak Ram. Pak Ram sendiri pun sampai mendatangi kepala sekolah khusus untuk membahas tentang Ishan. Di kesempatan tersebut kepala sekolah mengatakan bahwa para guru mulai mengeluhkan tentang keberadaan Ishan, dan dia menyebut jika Ishan kayaknya lebih pantas berada di sekolah luar biasa, bersama anak-anak autis lainnya. Namun Pak Ram langsung membantah anggapan kepala sekolah, dengan mengatakan jika Ishan adalah anak yang justru mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, dan berhak untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang normal. Menurutnya anak-anak seperti Ishan tersebut cuma membutuhkan bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun mengatakan tidak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Mendengar hal itu Pak Ram pun lanjut berkata, bahwa untuk mata pelajaran lain mungkin bisa diabaikan dulu apapun hasilnya, sebab menurutnya setiap anak pasti mempunyai bakat utamanya. Untuk lebih meyakinkan kepala sekolah,
Pak Ram kemudian menunjukkan hasil lukisan yang dibuat oleh Ishan, yang mengandung makna luar biasa. Pak Ram juga mengusulkan bahwa untuk masalah tulis-menulis dan mengeja untuk Ishan mungkin bisa menyusul, dan sebagai solusinya Ishan bisa dites baik secara lisan maupun tulisan, sebab pengetahuan tetaplah pengetahuan. Maka untuk itu Pak Ram pun bersedia meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ishan secara privat. Kepala sekolah pun akhirnya menyetujui ide saran dari Pak Ram untuk memberikan kesempatan itu bagi Ishan. Sejak saat itu Ishan pun akhirnya mendapatkan guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak penderita disleksia seperti dirinya. Dari Pak Ram, Ishan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda, sehingga hal itu pun membuat Ishan lebih bersemangat dalam belajar. Sebab Ishan bukan butuh kemarahan, melainkan keramahan dari Pak Ram yang membantunya dalam mengejar ketertinggalannya selama ini. Alhasil setelah beberapa kali mendapatkan privat, akhirnya Ishan bisa dalam membaca dan menulis. Pada suatu hari ketika Pak Ram sedang mengajar, tiba-tiba dia kedatangan ayahnya Ishan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Ternyata ayah Ishan bela-belain datang menemui Pak Ram, cuma mau bilang kalau dia dan istrinya sudah paham tentang apa itu disleksia, yang dia baca pada artikel di internet. Itu dia lakukan cuma ingin menunjukkan kepada Pak Ram, jika mereka masih perhatian kepada Ishan. Dari sini Pak Ram berpikir ternyata ayah Ishan tidak bisa memahami apa maksud dari Pak Ram ketika menjelaskannya di rumah mereka waktu itu. Padahal Pak Ram jelas-jelas ingin menunjukkan kepada orang tua Ishan, bagaimana cara memberikan perhatian yang sebenarnya kepada anaknya yang sedang menderita disleksia, dan gak cukup cuma dengan cara seperti itu saja. Saat ini Ishan butuh support, dan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi, bahkan sosok ayah yang selalu siap melindunginya kalau terjadi apa-apa dengannya. Setelah mendengar ceramah dari Pak Ram, ayah Ishan pun langsung sadar jika selama ini dia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Ishan, melainkan hanya kemarahan atau pukulan saja kalau Ishan nakal. Sang ayah pun pergi meninggalkan ruangan Pak Ram dengan perasaan penuh rasa malu. Terlebih saat dia menyaksikan Ishan anaknya di luar sedang membaca mading, tampak tangis air mata sang ayah pun tak bisa terbendung lagi. Singkat cerita, sekolah asrama tersebut mengadakan lomba melukis, yang mana semua orang boleh ikut termasuk para guru hingga kepala sekolah. Kemudian saat lomba akan segera dimulai, terlihat Pak Ram begitu gelisah karena mencari Ishan yang belum juga datang dan terlihat di tempat perlombaan. Bahkan hingga lomba telah dimulai, Ishan pun tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Ternyata jauh sebelum acara tersebut dimulai, dan ketika semua orang masih tidur, Ishan ternyata telah bangun pagi lebih awal dan pergi ke sebuah kolam, tempat di mana dia selalu mencari inspirasi untuk ide lomba melukisnya. Berselang beberapa saat setelah lomba dimulai, Ishan akhirnya datang dan memilih duduk di tempat yang lebih nyaman. Pak Ram yang melihat kedatangan Ishan pun terlihat begitu sangat lega. Ishan pun mulai meluapkan semua imajinasinya dengan melukis sebuah pemandangan yang dia ingat dan menghasilkan sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Bahkan Pak Ram sendiri dibuat kagum dan terharu oleh lukisan yang dibuat oleh Ishan tersebut. Sebab apa yang ditorehkan Ishan dalam lukisannya memiliki makna tentang kehidupannya sendiri selama ini, yang tentu saja berbeda dengan karya anak-anak peserta lomba yang lain. Kemudian ketika Ishan sendiri melihat hasil lukisan Pak Ram, ternyata model yang dilukis Pak Ram adalah diri Ishan sendiri, sehingga hal itu pun membuat Ishan sangat terharu bahagia. Sesaat kemudian pengumuman pemenang juara lomba yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Pak Kepala Sekolah pun mengumumkan bahwa pemenang lomba melukis hari itu adalah lukisan karya dari Ishan Awasthi. Hasil karya Ishan itu pun kemudian dinobatkan menjadi karya yang terbaik, dan akan dibuat menjadi sampul buku tahunan sekolah asrama tersebut. Selanjutnya ketika orang tua Ishan datang untuk mengambil rapot Ishan, di sana kepala sekolah sendiri langsung memperlihatkan dan memberikan buku tahunan tersebut. Tak hanya itu, kepala sekolah juga mengabarkan kepada mereka kalau Ishan adalah anak yang istimewa di sekolah itu, dan sekolah kini sangat beruntung mempunyai murid seperti Ishan. Mengetahui hal tersebut kedua orang tua Ishan terlihat sangat gembira, terlebih saat mereka menerima laporan kemajuan belajar Ishan di beberapa mata pelajaran, khususnya pelajaran kesenian dari para gurunya. Kedua orang tua Ishan pun menangis tak bisa menahan air mata kebahagiaan mereka. Ayahnya pun berterima kasih kepada Pak Ram yang sudah membimbing anaknya, hingga memperoleh kemajuan begitu cepat. Sementara Ishan sendiri terlihat meniru gaya rambut Pak Ram yang begitu stylish itu.
Bahkan kini saking cintanya kepada Pak Ram, awalnya Ishan enggan mau berpisah dengannya. Namun di akhir cerita, Pak Ram meyakinkan Ishan kalau dia harus menikmati liburannya dulu bersama keluarganya, dan berjanji akan menunggunya kembali lagi ke sekolah setelah liburan sekolah berakhir. Seperti itulah alur cerita film kali ini, semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.